Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Dulu, saya pernah mengalami kekecewaan yang mendalam. Saya terluka, yang rasanya gak mungkin lagi tersembuhkan. Sampai merasa gak mau melakukan apapun juga. Ya, gak mau ngapa-ngapain lagi. Gak mau keluar, gak mau peduli, gak mau ketemu orang. Bahkan orang yang mau hibur saja bisa saya cemberutin, bahkan mungkin bisa saya bentak. Maunya cuma diam di ranjang, tarik selimut, meratapi diri sendiri. Nggak peduli sama apapun. Mau diam, paling top, ya cuma nonton TV. Tiba-tiba nurani saya mengatakan, mungkin sebagai juga dorongan Roh Kudus, kalau saya harus lawan ini. Harus bergerak maju, jalani. Keep moving, do not stop, do not surrender. Kita semua tentu tahu siapa itu Jack Ma. Ternyata dia pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Bayangkan, di sekolah dasar saja sampai 2 kali gak naik kelas. Dan 3 kali di sekolah menengah. Jack Ma bahkan perlu 3 kali mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Artinya, dia juga 2 kali gagal diterima. Konon, Jack Ma sampai mendaftar 10 kali di Harvard. Namun semuanya ditolak. Bahkan setelah lulus, dia mencari kerja di 30 perusahaan yang berbeda. Namun semuanya ditolak, termasuk KFC, Kentucky Fried Chicken. Konyolnya, dari 24 orang yang daftar, ternyata dia satu-satunya yang tidak diterima. Dia juga daftar di kepolisian, namun juga ditolak. Tidak kompeten katanya. Dan mungkin masih ada sederet lagi kegagalannya. Untung Jack Ma adalah seorang fighter. Sebenarnya, Jack Ma sudah memenuhi semua syarat untuk boleh merana dan kecewa. Bahkan untuk putus harapan. Semua jalan seolah-olah sudah tertutup. Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi ingat, Yohanes 14 ayat 6. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bukankah ini artinya selama kita mengandalkan Yesus, kita akan selalu memperoleh jalan keluar. Jalan yang terbaik dan paling cocok untuk kita. Meskipun mungkin jalan itu belum tentu yang paling kita sukai. Kadang kejatuhan, kekecewaan, dan kegagalan kita memicu ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan, yang harusnya tidak terjadi pada anak-anak Allah. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan mengatakan, jangan takut sebab aku menyertaimu. Tentunya hal ini akan tergantung pada relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita benar merasa sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita sudah tidak perlu takut lagi, bukan? Jadi, kalau kita, Anda dan saya masih merasa takut, bukankah artinya kita belum benar-benar mengenal Allah kita? Kita menyebutnya Bapa, tapi apa benar dia adalah Bapa bagi kita di hati kita yang paling dalam? Atau hanya di mulut saja karena gengsi, atau bahkan mungkin tidak mau dicap sebagai seorang ateis? Saya pernah punya pengalaman yang mirip dengan hal ini, namun cukup memalukan. Saat kecil, akibat saya pernah melihat beberapa kali secara fisik sesuatu yang di luar nalar, maka saat SD, saya suka takut memasuki rumah atau ruang tertentu yang gelap, yang saya tentunya kurang begitu mengenalnya. Meskipun saya saat itu sangat membutuhkannya. Pernah suatu saat, saya diajak papi saya bertamu ke rumah kerabat untuk pertama kalinya, dan rumah itu cukup kuno. Padahal saya sangat butuh ke toilet, tapi saya tidak berani pergi ke dalam sana. Tapi saat papi saya mengantar saya sampai ke kamar mandi, saya merasa tenang, aman, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, apalagi ketakutan. Kenapa? Ya, karena saya berjalan dengan papi saya yang saya kenal pasti akan melindungi saya. Dan pasti juga akan menjaga saya dan memastikan bahwa segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Kuncinya apa? Saya sangat mengenal secara pribadi dan percaya kepada papi saya. Bagaimana kalau kita dengan Allah? Memang dalam hidup kita tidak dapat 100% menghilangkan rasa khawatir dan takut. Kadang hati kita mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan pasti akan menolong. Tapi pikiran kita sulit untuk bekerja sama.
terutama saat pengalaman hidup kita memicu akal sehat kita dan mengatakan sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi bila kita benar-benar mengenal Allah kita, tentunya kita juga sadar apa yang dimaksud dengan Yohanes 6 tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena kita sudah mengalaminya sendiri, berkali-kali berjalan bersama Yesus. Rasanya kita juga perlu sadari bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada berkat. Setiap melewati satu halangan, kita akan sedikit lebih kuat menghadapi dan melewati halangan berikutnya pun kita akan menjadi lebih kuat lagi. Kadang tanpa sadar kita juga khawatir dan takut akan pendapat orang. Kita khawatir akan harga diri kita, popularitas diri kita, atau bahkan dengan kehormatan kita. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan lagi hamba Kristus. Kadang kita berbuat kurang baik hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kurang baik. Bila kita berada di komunitas dalam lingkungan yang salah, kita perlu menyadari kalau kita adalah anak Tuhan. Jadi jangan pernah malu menjadi anak Tuhan. Jangan pernah takut mewartakan kerajaan Allah. Karena kita hanya ingin agar semua orang benar-benar lebih mengenal Kristus. Tapi ingat, bukan mengkristenkannya. Yohanes 12 ayat 42-43 mengatakan, banyak pemimpin yang percaya tapi takut akan pendapat orang. Takut dikucilkan orang Farisi. Sehingga tidak mengakuinya terus terang. Karena lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sekarang beranikah kita memperkenalkan Yesus kita? Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.